Karena tidak semua cerita bisa dijelaskan dengan logika. Selamat datang kembali di channel ini, saya Ulan. Dan malam ini kita akan membahas sebuah kisah yang masih menyisakan banyak pertanyaan hingga hari ini. Dan kisah kali ini datang dari seorang yang bernama Johan, yang mengaku mendapatkan sebuah pengalaman atau kejadian yang benar-benar tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Di mana dia bisa melihat makhluk tak kasat mata yang ternyata selalu mengikutinya sedari dia kecil. Kebayang nggak? Dari kecilnya berarti udah bisa melihat hal-hal yang menyeramkan seperti itu. Pastinya nggak nyaman banget ya menghadapi dunia ini. Bangun pagi yang pertama kali dilihat bukan mama atau papahnya, tapi ngelihatnya hantu. Kebayang nggak kalian? Penasaran sama ceritanya? Simak terus videonya sampai habis. Hai guys, Assalamualaikum. Jadi Johan ini sekarang usianya 26 tahun dan sudah menikah dan memiliki satu orang anak. Tapi semua kejadian ini dia mengalaminya sewaktu di usianya yang masih sangat kecil. Yang mungkin sebenarnya waktu itu dia antara ingat dan tidak ingat, ataupun sadar dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dimana sejak balita orang tua Johan ini tuh bercerita kalau dia suka bermain dengan sesuatu atau sosok yang tidak terlihat, yang selalu dia sebut dengan sebutan nenek. Jadi dari balita tuh di lingkungan rumahnya itu kebetulan gak ada anak yang sepantaran sama dia. Dan Johan memang diasuhnya sama babysitter karena ayah dan ibunya sibuk bekerja. Ditambah dia ini anak pertama, jadi benar-benar masih sendirian, yang saat itu usianya kurang lebih 1 tahun. Nah, babysitter yang sering mengurus Johan ini tuh suka laporan, bilang nih ke ibunya, kalau katanya si Johan suka tidak merespon kalau diajak main. Atau saat diajak berbicara sama dia, sama si babysitter maksudnya, lantaran dinilai nih, sepertinya Johan mempunyai semacam kayak dunianya sendiri. Kayak mainnya juga main sendiri, dia sering ngomong sendiri, walaupun bicaranya belum tentu lancar ya. Pokoknya komunikasinya itu tidak mengarah ke si babysitternya. Nah, orang tuanya saat itu mengira ya mungkin itu semacam masalah pertumbuhan yang berbeda atau gimana gitu. Karena mereka kan ya si orang tuanya nggak pernah ngawasi secara 24 jam. Tapi ya mau gimana? Karena keadaan memang mengharuskan kalau orang tuanya ini bekerja ya untuk anaknya. Sampai akhirnya Johan beranjak mau ke usia 2 tahun. Bicaranya sudah lumayan lancar tuh. Kalau dia mau apa atau minta apa udah bisa. Tapi di sini makin jelas terlihat kalau dia ini suka main dan berinteraksi sama sesuatu yang dia sebut nenek itu. Cuma lagi-lagi keluarganya mengira itu hanyalah faktor tumbuh kembang anaknya yang memang agak berbeda. Karena nenek yang sebenarnya yang masih hidup itu ada, tapi bukan di Jakarta. Jadi mungkin dia ini ngomong sama nenek teman hayalannya aja. Dan memang seperti yang tadi di awal, pandangan Johan itu selalu nggak fokus. Kayak kalau diajak ngomong sama orang, kayak orangnya di mana, tapi pandangannya kemana-mana gitu loh. Akhirnya sama ibunya nih dibawa ke dokter anak. Saat diamati, ternyata diketahui Johan memiliki katarak pada matanya. Jadi kayak ada putih-putih kecil gitu katanya. Dan jalan satu-satunya ya melakukan operasi mata. Awalnya sang ibu ini masih ragu-ragu. Soalnya ya ini Johan juga masih kecil ya. Mana anak satu-satunya juga. Dengar kata operasi itu kan kayak udah parno gitu. Takut duluan anaknya kenapa-napa. Tapi dokter mengatakan kalau dibiarkan terlalu lama, itu dampaknya akan lebih tidak bagus lagi ketika dewasa nanti. Butuh kayak pemikiran dan keyakinan sekitar lebih dari 1 tahun waktu itu untuk orang tuanya memutuskan, oke, Johan dioperasi. Nimbang-nimbang terus nih, maju dan mundur. Sampai saat usia 3 mau ke 4 tahun. Akhirnya operasi mata yang pertama dilakukan waktu itu mata kirinya, yang dioperasi terlebih dahulu. Dan setelah selesai, mata kirinya akan diperbantu. Jadi melihatnya hanya dengan mata kanan. Nah, saat itu juga ibunya memutuskan untuk resign dari pekerjaannya dan fokus untuk merawat si Johan. Sampai kelar lah istilahnya nih permasalahan mata anaknya. Jadi ayahnya aja tuh yang bekerja. Nah, saat ibunya sekarang udah mempunyai banyak waktu untuk Johan jadi sering cerita tentang sosok nenek ini. Di mana Johan ini mendeskripsikan sosok nenek itu,
Dia mempunyai tubuh yang tinggi, rambut yang putih, dan kayak pakai kain. Tapi siluetnya kayak nenek-nenek. Tapi dia memang tidak bisa melihat dengan jelas karena kondisi matanya itu. Tapi pas ibunya nanya, kok kamu nyebutnya nenek? Emang mukanya kayak si nenek? Maksudnya neneknya yang masih hidup ya? Lalu Johan bilang, nggak tahu. Soalnya ya mukanya tidak jelas. Ngeblur Johan ngelihatnya. Cuma Johan cerita, katanya memang baunya itu seperti bau neneknya yang masih hidup, semacam kayak ada bau-bau siri gitu kan. Karena neneknya dia yang asli memang suka nyiri. Sebenarnya ibunya agak sedikit takut mendengar cerita anaknya, tapi bukan karena hal-hal yang mistis, lebih kepada takutnya anak ini mempunyai semacam imajinasi atau teman hayalan yang tidak normal. Karena maklum ini anak pertama dan ibunya juga masih sangat muda waktu itu, jadi tidak terlalu mengerti masalah psikologi atau tumbuh kembang anak yang istilahnya masih belajar juga. Ini anak pertama, ditambah masalah mata anaknya belum kelar, dan ditambah lagi ini ada masalah teman hayalan, makanya pusing dia. Karena ibunya udah resign nih jatuhnya. Jadi dia banyak waktu untuk mengurusi si Johan, di mana sang ibu ini berusaha untuk mengalihkan perhatian Johan dari teman hayalan yang disebut nenek itu. Ibunya selalu menjaga Johan sambil nunggu operasi mata yang kedua, yang sebelah kanan. Sampai ada satu malam, saat sang ibu mau menuju ke kamar mandi, dia mendengar anaknya si Johan tahu-tahu kayak ketawa-ketawa di jam 3 pagi. Dan pas dia ngintip dari balik pintu, memang dia melihat Johan ini lagi ketawa-ketawa sendirian, tapi kayak lagi main dengan sosok orang gitu, yang padahal nggak ada siapa-siapa di situ. Dan menurut Johan sendiri, dia masih samar-samar ingatannya kalau dia ngerasanya benar lagi main, bener-bener kayak lagi main sama orang. Nah, dari situ ibunya merasa ada yang nggak beres, tapi tetap kayak masih dibiarkan gitu. Karena sebenarnya nggak ada hal-hal negatif juga sih yang terjadi dengan anaknya ini. Hingga hari operasi untuk mata keduanya pun dimulai. Tapi ternyata pada hari itu nggak bisa dilakukan. Karena menurut dokter, lingkar korneanya itu masih belum siap dioperasi. Dan harus menunggu lagi sekitar 6-12 bulan. Jadi mau dilihat perkembangannya secara normal dulu tuh. Sementara itu berarti mata kirinya Johan sudah bisa dibuka perbannya dan sudah mulai membaik penglihatannya. Tapi mata kanannya belum. Cuma kalau dia ngelihat orang, udah bisa lebih fokus dan lebih jelas dari sebelumnya. Cuma karena memang belum sempurna dan harus menunggu waktu operasi berikutnya, dia ini kayak pakai semacam alat bantu kacamata gitu. Pokoknya bentuk lensanya tebal banget. Nah, pada waktu itu juga, dia ini udah dimasukkan ke playgroup. Maksudnya ya biar punya teman aja sih. Dan ibunya ini lagi hamil anak kedua. Karena berhubung di lingkungan rumahnya nggak ada teman-teman yang sebaya, dan malah kayak suka main sendiri, sampai punya temen hayalan di rumah. Jadinya ya udahlah Johan dimasukin ke playgroup aja, biar ngebaur sama anak-anak seusianya. Kalian biar bisa ada yang ngawasin aja gitu. Karena ibunya kan lagi hamil, biar agak kebantu juga ada waktu istirahatnya. Cuma mungkin waktu itu di playgroup ini terlihat Johan agak berbeda. Karena memakai kacamata tersebut, anak-anak lain seperti kayak tidak mau mendekati atau nggak mau main duluan sama dia. Nah, dari situ jadinya si Johan ini tetap suka main sendiri di sana. Guru pembimbing yang mengetahui hal ini sering laporan juga dong ke ibunya. Cuma dia ini hebat, nggak pernah nangis atau kelihatan sedih. Malah kayak dia gembira-gembira aja. Karena Johan katanya selalu bilang main dengan nenek. Mendengar seperti itu, ibunya mikir, siapa sih sosok nenek ini? Tambah cemas ibunya. Sampai ibunya ini kayak marah. Walaupun tanpa sebab juga, ibunya bilang seperti ini. Johan, pokoknya nggak boleh main lagi sama nenek. Johan harus main dan berbaur sama teman-teman di kelas. Pokoknya menurut cerita Johan ini, dia inget banget omelan ibunya itu. Karena ibunya itu sebenarnya nggak pernah ngomel sama sekali. Tapi saat itu kedengarannya kayak suaranya marah banget dan frustasi. Jadi sampai gede suaranya nih. Bisa dibilang itu salah satu hal yang paling diingat saat ibunya pernah marah. Pokoknya ibunya jarang marah sebenarnya. Ya mungkin karena hamil juga ya. Jadi keadaan emosinya naik turun tuh. Dan sang ibu katanya juga sangat ingat dengan kejadian tersebut. Soalnya memang ibunya ini takut banget.
Johan ini kayak semacam nggak bisa berbaur, padahal usianya udah mau beranjak 5 tahun sekarang. Ditambah lagi ada hal yang tidak bisa dilupakan sama ibunya juga. Malam harinya setelah berucap seperti itu, waktu ibunya tidur, tahu-tahu kayak ada yang mencet-mencet kenceng banget di pahanya. Sampai pahanya tuh kayak memar biru gitu. Waktu itu ibunya kayak langsung teriak bangun. Kaget dong pasti, dan langsung mukul si bapak yang lagi tidur di sampingnya. Karena dia kira itu suaminya yang nyubit. Tapi bapaknya lagi tidur tahu-tahu ditabok sama ibunya, ikutan kaget. Kayak apaan sih? Pas dilihat ya tadi tuh pahanya tuh sampai biru. Nah, di situ bapak ibunya ini kayak agak keheranan. Ada apa sebenarnya ini? Menurut Johan ini setelah dia besar, sosok nenek itu memang selalu ngajakin dia main. Dan kayak semacam memberikan ketenangan karena nemenin terus kemana-mana. Berhubung dia juga nggak punya teman main ya, jadi ya udah dia selalu mainnya tuh sama si nenek dan merasa nyaman aja. Apalagi si nenek ini bener-bener 24 jam selalu ada katanya, ngintilin terus dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, nemenin guys. Nah cuma waktu dia kecil, dia ngiranya sosok nenek itu adalah semacamnya neneknya siapa gitu, atau babysitter, yang jelas manusia lah. Tapi baru agak mikir semenjak tadi si ibunya tuh sempat marah mengenai katanya dia nggak boleh lagi main sama si nenek. Johan baru mikir kenapa nggak boleh. Selama ini kayak ibunya nggak pernah ngebahas atau ngelarang dia kan. Tapi setelah kejadian marah itu, ibunya nggak pernah ngebahas si nenek lagi emang. Jadi ya udah dia lanjut lagi main dan berinteraksi dengan si nenek. Sampai akhirnya hari operasi mata kanannya pun dimulai. Pokoknya singkat cerita, berhasil operasinya. Waktu mau dibuka perbannya perlahan-lahan, dokter bilang nih, tunggu sampai hitungan kelima ya. Baru buka matanya Johan pelan-pelan. Ya udah diikutin sama Johan kan, sesuai aba-aba dari dokternya. Waktu dokter bilang 1, 2, 3, 4, 5, baru buka mata. Itu katanya matanya rasanya perih banget kayak silau gitu guys. Jadi pandangannya tuh kayak abis bangun tidur ngelihat layar HP yang brightness-nya dimentokin 100%. Tapi di situ dia sempat melihat sosok siluet ibunya yang sedang hamil besar. Terus ada ayahnya, ada seorang dokter, dan ada suster. Sama ada satu sosok hitam yang berdiri di pojokan ruangan. Ya Johan ingat banget, itulah pertama kalinya dia ngelihat ada makhluk yang serem banget itu dengan matanya sendiri. Spontan di situ dia nangis dan teriak. Sama dokternya langsung ditutup lagi tuh matanya pelan-pelan. Dengan bilang bertahap ya, sabar ya, nanti dibuka lagi. Tapi di situ ya Johan masih nangis. Dan terngiang-ngiang dengan sosok hitam yang dilihatnya tadi. Sampai beberapa hari setelahnya, perbannya dibuka lagi di tempat yang sama. Awalnya Johan udah ketakutan, kalau tahu-tahu dia bakal ngelihat sosok hitam itu lagi. Tapi kali ini sosok itu nggak ada. Johan kayak sambil melihat-lihat ke seluruh ruangan mencari sosok hitam itu. Sambil dokter kayak nanya-nanya, ini warna apa? Ini benda apa? Buat ngetes penglihatannya Johan kan. Dan Johan dapat menjawab semuanya dengan benar. Di situ dia melihat ibunya tuh kayak nangis bangga gitu, atau kayak terharu lah. Dan untuk pertama kalinya juga dia bisa melihat sosok nenek yang selama ini berada di sampingnya dengan jelas sejelas-jelasnya. Semua penampakan dan siluetnya sama seperti sebelumnya. Cuma John baru menyadari kalau kulit nenek itu warnanya pucat sekali. Pucat banget deh pokoknya. Dan berbeda banget dengan orang-orang yang ada di ruangan tersebut. Penampakannya nggak nyeremin, cuma kulitnya aja yang pucat banget, kayak gitu ya, kayak nggak normal. Dan giginya juga agak berwarna kuning ke orange, semacam habis nyiri, persis neneknya yang masih hidup. Dan di situ sejenak Johan ini tersadar, mengetahui kalau nenek ini bukanlah manusia. Jadi otaknya langsung kayak connect gitu loh guys. Dan mungkin dia juga udah lumayan besar kan untuk menangkap semuanya. Dan menyadari kalau si nenek ini ternyata bukan manusia. Cuma Johan gak takut saat mengetahui itu, karena dia tahu si nenek ini baik. Tetap sama seperti nenek yang dia kenal selama bertahun-tahun tuh. Dari situlah Johan mengenal sosok nenek yang terus menjaganya dari kecil.
sampai dia beranjak dewasa. Jadi ternyata memang sosok nenek itu adalah hantu penunggu rumah yang senang banget waktu itu ibunya Johan ini hamil. Dan Johan lahir ke dunia. Jadi dari bayi, dari awal brojol, itu Johan terus ditempelin dan dijaga sama si nenek ini. Sampai di rumahnya, itu rumah orang tuanya rasanya memang adem banget katanya. Karena setan-setan yang energinya negatif atau kayak yang jahat-jahat itu pada diusirin sama si nenek ini. Karena pada takut katanya sama si nenek. Makanya orang tuanya itu juga kalau dia lihat katanya selalu harmonis, jarang banget berantem. Karena suasana rumahnya tuh kayak tadi tuh, tenang dan adem. Cuma ya itu pernah satu waktu yang neneknya kayak kesel saat si ibu ini ngomelin si Johan dan bilang nggak boleh main lagi sama si nenek. Makanya ibunya tuh dicubit. Pokoknya nenek ini nih sayang banget sama Johan. Dan memang semenjak matanya udah kembali normal, Johan ini jadi bisa melihat banyak sekali makhluk tak kasat mata di sekitarnya. Jadi nggak cuma nenek doang, tapi semuanya kayak nggak berani deketin dia. Karena sosok nenek ini selalu nempel sama si Johan, guys. Nah, orang tuanya awalnya nggak percaya dengan semua ceritanya Johan. Sampai akhirnya ya mereka agak cukup menerima. Karena ternyata sosok nenek ini tuh tidak mengganggu. Nggak pernah dicubit lagi, cuma sekali aja itu. Sampai pernah ada nih hal yang paling membuat orang tuanya kayak, wah ya udah deh nggak apa-apa, si nenek ini di sini. Soalnya waktu itu keluarga ini mau lebaran dan pergi ke rumah nenek mereka yang asli tuh, naik pesawat terbang karena rumahnya itu ada di pulau yang berbeda. Nah, sosok nenek hantu yang ada di rumah itu nggak bisa ikut katanya guys, kalau si Johan ini udah nyebrang laut. Nah, saat mereka udah selesai tuh, maksudnya balik lagi ke Jakarta, ke rumah, mereka kaget banget nih orang tuanya. Karena melihat keadaan pintunya udah kayak kecongkel, kebuka. Nah, terus mereka nih menemukan ada orang di dalam kamar mandi yang lagi tidur di bathtub. Nah, di situ bapaknya langsung lapor sama Pak RT buat sama-sama ngegerebek nih, mumpung masih tidur nih orang. Pas orang itu bangun, ya orang itu kaget. Ngelihat udah kayak ada banyak orang, tapi dia memohon-mohon untuk dikeluarkan dari rumah itu. Karena ternyata dia ini memang maling, tapi nggak bisa keluar dari rumah itu katanya guys. Dan dia nggak tahu berapa lama dia di dalam rumah. Usut punya usut ternyata sudah selama 4 hari. Jadi selama keluarga Johan ini mudik, si maling tuh di dalam rumah. Akunya katanya nggak bisa keluar. Karena kayak linglung gitu guys, nggak nemu pintu keluarnya. Sampai dia ketakutan dan ngumpet di kamar mandi itu. Nah, tapi Johan tahu apa penyebabnya. Ya karena si neneknya yang jagain rumah. Nah, makanya dari situ juga orang tuanya nggak pernah melakukan sesuatu untuk semacam kayak mengusir nenek atau gimana-gimana. Karena si nenek ini baiklah jatuhnya. Dan waktu adiknya lahir, adiknya itu katanya bisa berinteraksi dengan si nenek juga. Tapi hanya sampai umur 8 bulan aja. Habis itu adiknya nggak bisa lihat lagi. Dan nggak inget juga ya, adiknya itu bisa berinteraksi kayak gitu di umur segitu. Cuma Johan aja yang lihat dan tahu maksudnya. Kalau neneknya ini suka main waktu sama si adiknya ini masih bayi. Tapi ada cerita sedih nih, dimana ternyata neneknya ini harus pergi ketika Johan ini mulai akhir balik. Jadi sebelumnya semuanya tampak seperti hari-hari biasa, dimana sang nenek ini masih selalu ada dan udah jadi kayak keluarga tersendiri lah untuk si Johan. Walaupun jujur nih, katanya ada sih saat-saat dimana kayak mulai canggung. Saat Johan ini udah mulai dewasa. Dan kayak kalau lagi mau mandi ataupun kayak mau di kamar gitu kan, diliatin sama si nenek. Cuma waktu dia masih berumur di bawah 14 tahun, bisa dibilang Johan ini anak yang baik-baik banget. Lempeng banget. Maklum namanya juga anak-anak yang belum terkontaminasi sama dunia luar. Sampai pada akhirnya, waktu umurnya beranjak 14 tahun, beberapa hari sebelumnya, neneknya ini kayak ngasih nasihat atau pesan gitu ke dia. Disuruh rajin ibadah, disuruh rajin baca Al-Quran. Pokoknya jangan bandel, baik-baiklah sama keluarga,
Dibilang pokoknya harus punya waktu sesibuk apapun untuk keluarga sendiri. Ya ibarat kayak nasihat orang tua ke anaknya gitulah. Sampai ada satu kata yang jadi pegangan Johan sampai saat ini. Dimana nenek itu bilang, pokoknya kamu gak boleh takut sama makhluk seperti nenek. Karena kodratnya manusia jauh lebih tinggi. Asal kamu gak ganggu mereka, mereka juga tidak akan mengganggu kamu. Hiduplah dengan tenang buat ibadah. Jadi memang ternyata si neneknya ini sering ingetin si Johan untuk sholat. Jadi kayak suka subuh-subuh tuh dibangunin tuh buat sholat. Tapi Johan kayak suka males-malesan. Nah, tapi di situ juga Johan sempat bilang, kenapa tahu-tahu ngomong kayak begitu? Terus neneknya katanya bilang, kalau dia udah tua, nggak bisa terus-menerus jaga Johan. Tapi sampai satu malam saat Johan ini tidur, dia akhirnya bermimpi dewasa, yang menandakan dia telah akhir balik. Waktu itu dia inget banget terbangun sekitar jam 6:30 pagi. Dan kayak kaget dengan situasi basah-basahan. Namun di hari itu juga, dia sudah tidak pernah melihat sosok nenek itu lagi. Itu katanya berbulan-bulan Johan sedih banget. Johan yang padahal seorang laki-laki, sering nangis. Benar-benar kayak ditinggal sosok orang terdekat atau kayak keluarga sendiri. Sampai ibunya juga kayak sering ikutan nangis. Sebab kayak merasakan kesedihan anaknya si Johan ini. Yang benar-benar seperti ditinggalkan. Padahal ibunya ini sama sekali tidak pernah melihat sosok nenek ya. Johan kayak cuma sedih aja gitu maksudnya. Tidak sempat mengucapkan terima kasih. Karena si nenek ini sudah menjaga dia dari kecil. Dan tidak pernah ada percakapan pamit. Yang benar-benar kayak mengucapkan pamit gitu. Karena sosok nenek ini benar-benar baik banget. Sampai sekarang pun Johan mengaku rasa kangen terhadap nenek ini tidak pernah hilang. Dia benar-benar mengucapkan terima kasih banyak kepada si nenek. Dari awalnya dia tidak tahu sama sekali sosok nenek itu sebenarnya siapa. Sampai tahu ternyata nenek itu adalah bangsa jin. Jadi memang ternyata sosok nenek ini adalah kayak semacam jin baik yang awalnya penunggu rumah, tapi jadi nempel ke Johan dan menjadi seorang indigo dari lahir. Cuma Johan juga nggak tahu kenapa sosok nenek ini tahu-tahu pergi dan nggak bisa terlihat lagi sama si Johan. Sedangkan dia ini sampai sekarang masih bisa melihat makhluk-makhluk tak kasat mata lainnya. Anggapan atau spekulasi dari Johan ini cuma satu. Menurutnya, sang nenek ini memang sudah tidak ngikutin Johan lagi semenjak dia akhir balik. Dan dianggap sudah bisa mengurus dirinya sendiri atau dibilang sudah dewasa. Yang mungkin sekarang nenek menjaga anak-anak lainnya. Ya, Johan juga nggak tahu sih, karena ada satu kejadian yang membuatnya mengingat sosok nenek ini lagi. Setelah bertahun-tahun lamanya, sampai sekarang kan dia sudah menikah dan punya satu anak berumur 8 tahun. Nah, ada satu kejadian nih, waktu dia nitipin anaknya di rumah bapak ibunya Johan, yaitu rumahnya dia waktu kecil ya, masih sama rumahnya, karena memang anaknya sering juga dia titipin di situ kalau si Johan sama istrinya kerja, apalagi kalau dinas, jadi diasuh sama kakek neneknya sendiri kan, lebih aman ya. Waktu dijemput, pas mau pulang nih, si anak bilang gini, "Papi," jadi Johan dipanggilnya Papi. "Dapat salam tadi dari nenek." Dibilang kok belum matam-matam. Di situ Johan kaget banget. Karena pertama nih, dia berpikir ngapain anaknya ini menyampaikan salam yang katanya dari nenek. Yang mana neneknya itu kan ibunya si Johan, ada di situ ibunya. Jadi ngapain dia titip salam? Orang ada di situ, ada di sebelahnya. Terus tahu-tahuan dari mana anaknya ini masalah hatam-hataman? Kayak hatam apa maksudnya? Di situ Johan langsung keinget dulu nih sama si nenek. Emang kayak selalu ngomel, nyuruh Johan untuk hatam Al-Quran. Cuma nggak pernah kejadian. Orang ibadah juga masih bolong-bolong katanya. Apalagi semenjak makin dewasa, makin sering bolong deh tuh. Saat itu juga, Johan langsung mengelilingi rumah, nyari si nenek itu. Tapi tidak ketemu, dan memang itu hanya sekali-kalinya aja ya maksudnya. Habis itu anaknya nggak pernah ngomong lagi tentang si nenek. Karena anaknya ini memang sebenarnya nggak bisa ngeliat. Tapi mulai dari situ Johan ini mencoba untuk menghatamkan Al-Quran. Cuma katanya sampai sekarang belum ya, tapi dikit-dikit masih kok. Yang jelas dia udah tidak bisa melihat sosok nenek. Karena bisa dibilang apa ya, kayak dosa di dunia ini semakin menumpuk. Atau makin banyak dosa yang sering dilakukan lah. Soalnya dibilang waktu kecil ya, dia ibadahnya lancar. Jauh lah dari dosa. Ya jelas jauh lah dari dosa. Lah emang belum punya dosa.
Tapi seiring dewasa, ya tahu sendirilah, dosa itu makin banyak. Mungkin itu juga adalah salah satu alasan mengapa dia tidak bisa melihat sosok neneknya lagi, yang jatuhnya memang sosok jin baik. Oke guys, jadi gimana sama kisah kali ini? Yang awalnya dikira ceritanya bakal serem ya, karena gimana pun juga ini kan berarti melihat sosok tak kasat mata, atau bukan manusia lah. Tapi tahu-tahu jadi agak sedih, karena sosok nenek ini baik banget, jadi kayak keinget nenek sendiri kan. Dan Johan ini sendiri sih bilang sampai sekarang dia masih bisa melihat makhluk halus yang macem-macem tuh bentuknya. Tapi dia tipikal orang yang gak mau berinteraksi ataupun nanggepin, kecuali kalau ketemu sama nenek lagi. Karena memang pesan nenek ada waktu itu kan sempat bilang, gak usah ganggu dan mereka tidak akan mengganggu, sama jangan takut. Karena manusia itu kodratnya jauh lebih tinggi. Jadi kira-kira apa penyebab atau alasan Johan diikuti oleh nenek di masa kecilnya? Dan kenapa sosok nenek ini sudah tidak bisa dilihat lagi oleh Johan setelah dia ahlil balik? Padahal dia masih bisa melihat sosok yang lain. Menurut kalian gimana? Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar nggak ketinggalan video berikutnya. Ingat, tidak semua misteri itu harus dipecahkan. Kadang cukup diketahui bahwa misteri itu pernah ada. Saya Ulan, terima kasih dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Bye-bye.